Ngomongin hanta kan ternyata kita juga sempat dikagetkan lah gitu, walaupun kita juga udah tahu, maksudnya media juga membantu memberitahu kepada masyarakat bahwa hanta ini bukan virus baru seperti COVID, tapi virus lama. Tapi berhubung ada yang namanya hanta virus terdeteksi di Indonesia, langsung kan masyarakat kayak aduh begitu, sampai ada yang kalau di Twitter kita baca begitu, ada yang sampai menyarankan minum vitamin D yang banyak, minum zinc, minum ivermectin untuk ya karena di COVID waktu itu juga sempat ada isu seperti itu. Nah kalau misalnya Prof Chandra bisa kasih tahu sebenarnya hanta virus yang ada di Indonesia apakah sama dengan hanta yang ada di kapal pesiar atau itu tuh ya jenis yang berbeda aja. Tadi kan kita juga udah ngomongin versi Amerika, versi Asia. Nah mungkin Prof bisa memberikan penjelasan yang ada di Indonesia tuh seperti apa. Oke, mundur dulu sedikit ya, karena Anda bilang ini nggak seperti COVID, COVID ini udah lama begitu ya. Iya. Jadi COVID itu namanya kenapa COVID? Aduh, ini kayak lagi di ini ya apa kalau di kelas tuh dapat kuis ya. Jadi dia coronavirus disease. Oh iya, ya? coronavirus disease. Kenapa saya tanya itu? Karena si corona juga nggak baru. Oh iya, coronanya nggak baru, betul. Coronavirus sudah lama. Sudah ada SARS coronavirus. Iya betul. Yang menyebabkan penyakit SARS. SARS iya, itu kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Oh iya betul. Ya, waktu itu terjadi di Cina dan sebagainya. Kemudian datang lagi yang sekarang, yang COVID itu, namanya ternyata masih corona juga. Cuman untuk membedakan dengan itu, ini adalah SARS coronavirus 2 yang dulu jadi dikasih nama 1 kan. Tadinya cuma coronavirus penyebab SARS saja. Apa yang saya mau bilang, jadi penyakit yang menimbulkan wabah ini bisa benar-benar baru begitu atau bisa berubah bermutasi seperti virusnya. Kasusnya si SARS itu. Itu poin pertama. Okay. Nah, yang hanta itu tidak demikian gitu. Jadi hanta yang pertama ditemukan 1970-an sampai sekarang memang masih hanta yang itu. Tapi memang jenisnya ada beberapa. Jadi itu sekelompok penyakit, sekelompok virus yang berhubungan dengan tikus semuanya, tapi yang terjadi di Asia dan Eropa itu berbeda dengan yang terjadi di Amerika dengan angka kematian yang sangat berbeda antara satu dengan lain. Jadi kalau kita bicara ada di Indonesia, yang ada di Indonesia adalah versi Asia dan Eropa ini. Berarti yang HVRS. Ya. Sebentar, sebelum sampai betul tadi sebelum itu. Sebenarnya sebelum ditemukan pada manusia di Indonesia, ini sudah ditemukan juga pada hewan karena ini kan dari tikus ya. Jadi sudah ada penelitian sebelum-belumnya yang mendeteksi serologi itu apa? Darahnya ya. Antibodinya dideteksi pada binatang, baru belakangan tahun lalu saya nggak tahu bintang film Anda sekarang siapa. Waktu itu kan yang meninggal kan Gene Hackman namanya. Oh ya. Tahu nggak Gene Hackman? Iya. Si Gene Hackman ini meninggal, dia istrinya meninggal dan kemudian anjingnya juga mati. Oke. Ya, itu bulan Juli 2025. Oke. Nah, bulan Juli 2025 si istrinya itu yang orang keturunan Jepang ternyata positif hantavirus waktu itu. Ya di Amerika kejadiannya. Nah, sejak itu atau mungkin setahun sebelum itu mulailah dikumpulkan data-data tentang hantavirus pada manusia di Indonesia. Dan itulah kenapa sampai sekarang dilaporkan ada 23 kalau saya tidak salah. Terakhir, itu data dari 2024 atau 2025 dan 2025 itu berhubungan dengan si Gene Hackman yang meninggal itu. Jadi ada kayak pemantik begitu. Betul, terus mungkin sekali. Indonesia ya udah melaporkan juga dan ternyata ada. Ya, jadi kalau mau saya terusin pembicaraannya ini, saya tadi rapat dengan di salah satu kementerian, usul saya juga itu udah ada pemantik begitu. Ini kan Anda jago ngomong kayak pemantik kan, namanya juga wartawan macam-macam. Nah, jadi menurut saya tolong ini dipantik terus, artinya surveillance-nya jangan berhenti, sebenarnya jalan terus supaya kita tahu jumlah kasusnya banyak apa sedikit, naik apa turun. Jangan gara-gara ada Gene Hackman kemudian dicari, gara-gara ada kejadian di kapal pesiar dicari. Nah, jangan gitu. Surveillance itu artinya adalah pengamatan terus-menerus dari suatu penyakit. Oke. Mungkin kalau bisa dilanjutkan sampai kapan tuh Prof? Apakah ada kayak durasinya? Oh yaudah deh kita pantau setengah tahun gitu. Abis Enggak, itu kita terus-menerus, apalagi kalau kasusnya ada dari waktu ke waktu. Okay. Dan surveillance itu ada 3 minimal. Satu, surveillance gejala gitu. Kedua, surveillance pola masuk rumah sakit, jumlah pasien di masyarakat semacam. Tapi yang penting adalah surveillance genomik. Kan zaman sekarang kan semua pakai genomik. Jadi kita tahu kalau mau pakai COVID
varian alpha, beta, gamma, delta, apa satu namanya saya udah lupa bahkan. Ya itu hanya bisa didapat dengan genomik dan itu harus dilakukan di lab juga. Oke, Prof, ini ternyata ada yang bertanya nih dari pendengar Trijaya dari Kabar Diges gitu ya. Tadi kan kita juga Prof kabar digest itu Kabar Digest ya, bener, Kabar Digest. Tadi juga Prof sempat ngebahas tentang gejala. Nah, kalau misalnya cara membedakan nih Prof, gejalanya sama penyakit lain, maksudnya gejala hanta ini dengan penyakit infeksi virus lain. Tapi karena kan kita juga tahu nih kalau hanta ternyata seperti flu ya. Jadi that's why salah satu ahli juga saya baru nulis kemarin, dia menyarankan untuk jangan dekat-dekat dengan yang lagi flu karena kita nggak tahu dia flu-nya gara-gara virus apa. Nah, kalau mungkin Prof bisa jelasin nih gejalanya, mungkin ada kekhasan juga atau seperti apa dari si hantavirus? Ya, jadi gini, ini kan pertanyaan gejalanya apa, kekhasannya itu kan banyak mulai ditanyakan orang pada waktu COVID ya sebenarnya. Iya. Pada waktu alpha, beda gimana. Nah, sebenarnya dari mungkin sedikit banyak satu penyakit dengan penyakit lain ada bedanya, tetapi yang pasti orang tidak bisa membedakan penyakit apa sekarang hanya dengan melihat gejala. Iya lagi. Ya. Jadi Iya. jangan gara-gara ada cerita gejala kemudian kita terbawa ke dalam itu sehingga akhirnya gara-gara gejala ini sakitnya pas ini. Itu nggak bisa. Terus diagnosa sendiri lagi. Ya, begitu. Atau diagnosis versi pakai bantuan ini ChatGPT. Nah, ChatGPT. Jadi, gejalanya memang dan seperti yang Anda juga bilang, ini gejalanya praktis sama. Gejalanya ada demam. Kalau yang cardiopulmonary syndrome gara-gara di paru ini maka tentu ada keluhan batuk, sesak nafas, kemudian bisa acute respiratory distress syndrome ARDS. Sementara yang satu lagi yang hemorrhagic fever ya seperti demam berdarah, ada bintik-bintik merah, segala macam, ada gangguan di ginjal. Jadi gejalanya dari gejala semata-mata kita tidak bisa bedakan satu dengan lainnya. Apa itunya? Apa message-nya? Jadi kalau kita ada keluh, pertama kalau kita ada keluhan tentu kalau mau diatasi 1-2 hari silakan begitu ya. Tapi kalau keluhan itu memburuk kita konsultasi. Saya nggak harus bilang konsultasi itu bukan artinya harus berobat pergi physically, tapi kan petugas kesehatan ada di mana-mana. Kita bisa bertanya kepada petugas kesehatan ini sebenarnya ada sesuatu apa enggak. Itu satu. Tapi yang kedua kalau memang sedang ada peningkatan kasus ya tentu kita jadi lebih waspada lagi. Yang ketiga kalau ada comorbid. Comorbid itu ada penyakit tertentu atau orang yang kayak saya lansia, Anda udah nebak saya umur saya 70 tadi kan, walaupun saya sebenarnya mau ngaku belum, tapi ya sudah lah. Ya, jadi lansia yang daya tahan tubuhnya rendah tentu saja. Oke. Tapi berarti saya hari Minggu naik sepeda loh dari rumah ke HI pulang pergi, jangan macam. Oh ya. Kan saya suka kirim juga kadang-kadang. Iya, pokoknya apa yang terjadi grup WhatsApp ini kayak, aduh ini Prof kok aktif sekali, sedangkan saya masih leye-leye. Oke, berarti Prof tanda kita kapan sih waktunya mungkin berdiskusi atau bertanya kepada tenaga kesehatan, atau bahkan kalau misalnya punya kesempatan langsung ke rumah sakit is oke. Itu berarti durasinya mungkin 2 hari gitu ya. Kalau 2 hari gejala memang mungkin memburuk atau tergantung. Memang nggak ada hitam putih, susah. Pertanyaan seperti ini dijawab susah, tapi ya kalau kita melihat apalagi kalau ada perburukan dengan cepat, apalagi kalau ada komorbid tentu lebih cepat lagi. Jadi tidak ada patokan harus sekian hari gitu. Ya, tapi akan lebih baik mungkin ke masyarakat diberi pesan kalau misalnya mungkin awalnya pilek doang tapi kok tiba-tiba jadi ada batuk dan langsung berdahak parah gitu atau apa ya, Mbok iya langsung aja datang ke puskesmas gitu ya atau ke manapun. Saya mau terusin itu dikit karena kan barusan ngomong pilek doang ya. Yang sering orang sebut itu kan, ini kebetulan saya dokter paru, ada gambar parunya. Itu soal batuk. Orang bilang enggak, ini saya cuma batuk biasa gitu ya. Itu adalah pendapat yang salah jelas. Karena tidak ada batuk yang biasa. Agree. Ya, orang yang sepenuhnya sehat tidak batuk. Jadi kalau ada batuk itu ada sesuatu yang terjadi. Tentu belum tentu hantavirus ya. Batuk itu menandakan ada sesuatu yang terjadi di saluran napas, bisa di tenggorok, bisa di bawah, di paru begitu. Sesuatu itu bisa infeksi, bisa juga ada alergi, bisa juga ada dahak yang mau dikeluarkan. Tapi tidak boleh sejak acara Holadoc ini tidak boleh ada pendengar yang mengatakan batuk biasa. Semua batuk biasa adalah luar biasa, belum tentu berat, tapi perlu kita cari tahu sebabnya. Oke, wah bener juga, karena mungkin beberapa gitu ya orang nganggapnya kayak enggak, mungkin habis apa Pak, padahal kan juga kalau misalnya kita ngomongin batuk mungkin tuh reaksi tubuh ngeluarin dahak ya, tadi juga Prof udah jelasin. Nah, ketika tubuh ada dahak tuh ada sesuatu guys, teman-teman, itu nggak bisa dianggap biasa aja gitu. Oke, baik, kita ada lagi nih, kita langsung tanya aja ya. Ada Don Karau, Prof bagaimana cara mengedukasi orang denial dengan virus-virus seperti ini?
ini pasti si netizen pendengar ini biasa menasehati nih teman-teman kayak yang, terus kadang kan kita juga tahu tuh kalau misalnya udah ngomongin ini pasti akan ada kelompok-kelompok konspirasi. Kita nggak bisa pungkiri Prof, after COVID tuh pasti akan ada kayak ini mah pasti jualan virus. That's why one of my question to you, apakah ini juga bagian dari upaya menjual vaksin atau seperti apa? Mungkin Prof bisa ngasih tahu nih ke teman-teman mungkin yang saat ini masih enggak itu mah cuman ada-adaan doang Amerika, apalagi terus kayaknya kesannya pokoknya luar negeri tuh diada-adain dah gitu. Gimana nih Prof? Ya, jadi tadi kita ngomong soal surveillance. Surveillance itu mencatat data secara terus menerus. Nah, ini adalah salah satu hasilnya gitu ya. Karena data itu dicatat dengan baik. Kalau ini sih, kalau kapal pesiar beda karena ini kan jumlahnya besar ya. Tapi kalau toh tidak terlalu besar, kalau kita nyatat datanya kita tahu bahwa bulan ini jumlah pasien demam itu 5 begitu dia mulai naik 7 atau 9 atau 10 ada sesuatu yang terjadi. Itu dicari tahu. Jadi ini bukan dibikin-bikin, memang datanya menunjukkan ada peningkatan. Apalagi dalam durasi yang cepat ya. Iya. Okay. Nah, durasi lama nih kalau makanya kan ada nanya berapa bulan, terusin ini. Misalnya setiap bulan terus saja 4, 5, 4, 6 tiba-tiba 20, itu ada sesuatu gitu ya. Oke. Jadi itu peningkatannya nyata. Tapi kalau kasus yang ini kan lebih nyata lagi karena jelas ada orang sakit dan meninggal tiba-tiba di dalam kapal. Dan kemudian dia pulang, istrinya membawa jenazah, istrinya tertular meninggal juga. Jadi kalau ini ada peningkatan kasus yang nyata, yang cepat dan kemudian yang positif bertambah. Jadi memang ada penyakit di sini yang kemudian kita tahu sebagai hantavirus. Nah, soal orang yang ya saya nggak mau bilang denial ya, kemudian mempersoalkan, sebenarnya ada beberapa sumber ya. Kita bisa, kalau mau agak ilmiah sedikit, itu ada jurnal ilmu kedokteran. Jurnal itu bisa dibaca, dan tentu saja kalau bukan dokter barangkali baca semua itu males, dibaca abstraknya saja. Ya, betul. Dengan baca abstrak kita tahu bahwa ini apa isinya. Dan jurnal ini kan sebelum dipublish itu dinilai dulu. Jadi ada namanya peer review. Kalau saya ngirim artikel ke jurnal, walaupun saya kenal dengan pemretnya gitu, nggak bisa dimuat karena dia harus kirim dulu ke banyak tempat, dan kalau jurnal internasional dikirim ke banyak negara. Nanti ada pendapat dari orang itu, dikirim lagi apakah ini bisa publish dengan perbaikan atau ditolak. Jadi kalau ada perbaikan dia kirim lagi, kita perbaiki, kirim lagi ke Pemret, dan kita nggak tahu siapa yang menilai. Jadi kalau saya harus menilai jurnal orang lain, selalu dibilang jangan lupa jangan tertulis nama Anda karena kita nggak boleh gitu ya. Independensi. Independensi dan juga jangan terpengaruh. Artinya yang ada di jurnal itu sudah mengikuti berbagai saringan hasilnya. Yang kedua tentu saja kita dengarkan dari sumber-sumber yang resmi ya, walaupun WHO begitu, antara orang persoalkan lagi WHO benar apa enggak. Nah, tapi kan bukan hanya WHO, ada beberapa sumber yang bisa kita pakai. Yang ketiga di nasional ya, kita punya Kementerian Kesehatan, kita punya Badan POM, dan yang terakhir adalah media. Saya tidak, artinya saya meyakini, menerima kenyataan bahwa media sosial ini ada, dan banyak informasi kita bisa dapat dari media sosial. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang keraguan, tentu kita mengacu kepada media resmi, media mainstream gitu ya. Karena mereka juga ada saringan. Betul, untuk mengatakan. Ada kode etik juga untuk selain itu ada kode etik. Baru-baru ini ada hari apa ya? Hari lupa ya. Hari apa? Hari ini ada hari apa wartawan kalau nggak salah, belum terlalu lama ini. Ya, okay. Lupa dia. Lupa. Ya. Jadi itu saya kira kita mengacu ke situ. Dan juga jangan satu. Sebenarnya kalau kita ikuti media resmi mainstream kan hampir kalau ada sesuatu yang mengabarkan kan bukan satu media. Tapi kalau ada satu Instagram atau satu orang yang ngomong di YouTube di medsos, kalau cuma dia sendiri yang bicara, itu yang kita perlu dan jangan itu kemudian dijadikan acuan kepercayaan ya, langsung gitu. Sampai kepercayaan. Ya. Tapi bagus yang disampaikan siapa tadi namanya itu? Don Karau itu karena memang harus terus disampaikan ke masyarakat. Makanya saya sebenarnya ada acara di tempat saya, suruh datang kemari, saya datang sebagai bagian dari mencerahkan bangsa. Wah, terima kasih Bang. Biar keren. Karena memang nggak bisa dipungkiri munculnya hanta ini di tengah gelombang makin luasnya media sosial tuh gimana ya Prof, kita juga sebagai media tuh mungkin nggak bisa dibilang lelah, tapi kayak yang aduh ini kok kelompok-kelompok tertentu yang kontra dengan fakta atau kenyataan tuh makin besar, dan sepertinya mereka konspirasinya tuh makin nyata gitu. Kayak kita juga kalau misalnya saya kan juga mau nggak mau harus baca kan, karena point of view mereka juga kita harus tahu, dan kalau kita baca tuh kayak memang iya juga ya, tapi
insya Allah balik lagi ke kepercayaan bahwa memang ya ini benar ada dan ternyata juga bukan virus baru. Jadi mungkin masyarakat ya ada satu sisi ada yang khawatir banget berlebih. That's why mungkin si kelompok-kelompok konspirasi ini biasanya masuk ke dalam kelompok-kelompok yang khawatir, Prof. Biasanya mereka kan masih bimbang atau gimana. Nah, yang kelompok-kelompok konspirasi inilah yang mencuci otak para yang masih ragu dengan adanya virus ini begitu. Dan lagi